Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Maulana Fahma dengan NIM 22411043048, Prodi 3 PPAA. Isi video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester matkul usul fikih. Ya, langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu usul fikih baik secara bahasa maupun istilah. Usul fikih adalah cabang ilmu fikih yang berfokus pada kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Secara bahasa, usul artinya prinsip atau dasar, sedangkan fikih artinya pemahaman tentang hukum Islam. Kemudian, secara istilah, usul fikih merupakan studi yang membahas tentang dasar-dasar penetapan hukum dalam Islam. Selain itu, usul fikih juga membahas tentang kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan, dan qiyas atau analogi. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2, sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih dimulai sejak adanya perdebatan tentang masalah hukum fikih yang muncul setelah masa Nabi Muhammad SAW wafat pada abad ke-7. Umat Islam merujuk pada hadis dan sunnah Rasul sebagai salah satu sumber hukum Islam dan membentuk madhab-madhab fikih yang berbeda. Pada awalnya, metode penentuan hukum hanya berdasarkan pada syaraf dan akal manusia tanpa didasarkan pada adanya sumber hukum yang jelas. Kemudian, perdebatan tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran baru dan menghadirkan pengaruh dari filosofi dan logika Yunani, di mana mereka memperkenalkan beberapa metode baru dalam menetapkan hukum. Kemudian pada sekitar abad kedua Hijriah, mulai muncul para ulama yang mempelajari usul fikih. Beberapa diantaranya adalah Imam As-Syafi'i, kemudian Abu Hanafi, kemudian Imam Malik, dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Mereka membentuk berbagai madhab fikih dan juga menyusun kitab-kitab yang membahas tentang metode-metode usul fikih. Pada abad ke-8 Hijriah, para ulama memperkenalkan suatu metode baru dalam menentukan hukum yang disebut dengan istinbat, yaitu menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam. Metode istinbat kemudian berkembang pesat dan mempengaruhi perkembangan usul fikih. Semenjak itu, perkembangan usul fikih terus berkelanjut hingga saat ini. Usul fikih terus dikaji dan dituntut untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul di dalam masyarakat Islam, seperti perubahan sosial politik dan perkembangan teknologi modern. Kemudian pemikiran usul fikih akan terus berkembang dan selalu menjadi bagian penting dalam penentuan hukum Islam. Sejarah perkembangan usul fikih dapat dirunut sejak masa awal Islam hingga saat ini. Saya akan jelaskan beberapa runtutan perkembangan usul fikih pada saat itu, mulai pada masa sahabat pemahaman hukum Islam didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan teladan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian pada masa tabi'in muncul di literatur pertama tentang usul fikih yang ditulis oleh para ulama tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri dan Atta bin Abi Robah. Karya tersebut berisi tentang metode dalam menyusun hukum Islam. Kemudian pada masa
tabi'ut tabi'in. Pada masa ini muncul metode-metode istinbat atau penetapan hukum dengan menggunakan kias, istisab, terus uruf dan ijtihad. Pada masa ini juga mulai dibangun sistem berpikir usul fikih yang lebih sistematis. Kemudian pada masa awal kemasan Islam abad 2 Hijriah atau 8 Masehi, pada masa ini lahirnya karya-karya besar di bidang usul fikih seperti Ar-Risalah karya Abu Hanifah dan karya Al-Syafi'i, dan karya-karya tersebut berisi tentang metode penetapan hukum Islam. Kemudian pada masa perkembangan, pada masa ini terjadi perkembangan dan pengembangan kajian usul fikih seperti munculnya madhab-madhab dan sekolah-sekolah usul fikih, di antaranya madhab Madinah, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Kemudian pada masa modern ini kajian usul fikih semakin berkembang dengan muncul berbagai disiplin ilmu seperti ilmu fikih perbandingan al-mukarrah, kemudian ilmu usul at-tafsir, metode penafsiran Al-Quran, dan ilmu maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan syariat. Perkembangan usul fikih mencerminkan sejarah perjalanan umat Islam dari masa ke masa yang ingin memahami Islam secara lebih mendalam dan terstruktur. Kemudian lanjut soal yang ketiga, yaitu sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam. Pengambilan hukum Islam yaitu merujuk pada tempat atau asal pengambilan hukum. Sumber hukum Islam juga dikenal sebagai istilah dalil hukum Islam, pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Terdapat beberapa sumber hukum Islam yang diakui ulama, yaitu Al-Quran, terus hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama dan dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menentukan hukum-hukum yang harus diikuti. Kemudian ada hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis itu berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. Hadis juga membantu dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang sulit dipahami. Kemudian ada setelah Al-Quran, hadis, yaitu ada lagi ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum Islam. Ijma terjadi ketika para ulama sepakat tentang suatu masalah hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ijma dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sah dan dijadikan pedoman. Kemudian setelah itu ada qiyas. Qiyas adalah analogi atau perbandingan antara dua hal yang berbeda untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis. Qiyas dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sah digunakan dalam menentukan hukum-hukum baru yang tidak terdapat di Al-Quran atau hadis. Sumber hukum Islam dapat membantu umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dapat membantu menjalani kehidupan sehari-hari dan menentukan hukum-hukum yang harus diikuti Al-Quran dan hadis dianggap sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Sementara ijma dan qiyas dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sah digunakan menentukan hukum-hukum baru. Kemudian soal yang nomor 4, jelaskan maslahat dan mursalah. Maslahat mursalah adalah konsep hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan umum dan prinsip kepentingan umum dalam menentukan suatu hukum. Secara harfiah, maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang umum dan tidak ada dalil yang mengatur hal itu secara khusus dalam sumber-sumber hukum Islam. Kemudian konsep masalah itu yang dimaksud adalah
untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak tercakup dalam sumber-sumber hukum Islam yang ada. Dalam menentukan hukum Islam dengan konsep marsalah, pemahaman atas sumber hukum lain seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kondisi sosial juga diambil dalam pertimbangannya. Kemudian penetapan maslahah. Penetapan maslahah mursalah harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syaratnya ini adalah antara lain itu bahwa maslahah yang dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat dan prinsip-prinsip umum. Dan prinsip-prinsip umum fikih tidak menyebabkan kerusakan atau madorot bagi masyarakat sekitar dan yang lain, serta harus sesuai dengan maslahat yang dikejar. Dalam pengambilan dan penetapan hukum Islam, konsep maslahah mursalah memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Namun, pemahaman atas konsep ini harus dilakukan dengan hati-hati dan konsisten dengan prinsip-prinsip umum, yaitu tentang prinsip umum fikih dan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lanjut soal yang kelima, berikan contoh kegunaan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Usul fikih sebagai sumber utama hukum Islam memiliki beberapa kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh kegunaan usul fikih adalah seperti memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan mempelajari usul fikih. Dengan mempelajari usul fikih, seseorang dapat lebih memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti sumber hukum, pengertian istilah-istilah hukum, dan pengertian hakikat hukum. Hal ini sangat berguna dalam memastikan bahwa orang tersebut dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang bagaimana hukum Islam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh yang selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan berijtihad. Berijtihad itu adalah usaha melakukan penafsiran dan pemahaman terhadap hukum Islam. Dalam mempelajari usul fikih, seseorang dapat memahami tingkat-tingkatan berijtihad serta mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan berijtihad. Dengan demikian, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan berijtihad. Kemudian contoh yang ketiga, memperdalam pemahaman. Contoh yang ketiga itu dapat memperdalam pemahaman terhadap hukum Islam dalam mempelajari hukum Islam. Usul fikih membantu seseorang untuk memperdalam dan memahami lebih jauh pemahaman tentang kaidah-kaidah fikih. Hal ini penting sekali untuk membantu seorang menjalankan ibadah yang lebih baik, termasuk juga menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu lagi, memberikan pedoman dalam hubungan sosial. Selain itu, usul fikih juga memberikan pedoman dalam hubungan sosial antara manusia, terhadap pula dalam hal menyusun kontrak atau memecahkan perselisihan yang mungkin terjadi. Misalnya dalam menyusun suatu perjanjian kontrak, orang-orang dapat memanfaatkan kaidah-kaidah hukum Islam yang terdapat dalam hukum usul fikih untuk membantu menghindari kesalahpahaman dan
konflik yang terjadi. Kemudian kegunaannya ada lagi mempelajari hubungan syarak dan adat usul fikih, juga memiliki kegunaan dalam pertalian adat dan syarak, termasuk sebagai landasan bagi perkembangan fikih madhab. Mempelajari usul fikih akan membantu seseorang untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep dalam hukum syarak dan adat. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu tadi jawaban-jawaban dari tugas yang telah diberikan Bapak dosen, Bapak Ishak. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.